Assalamualaikum. Hai teman-teman, pagi ini aku mau ajak kalian jalan-jalan sambil belajar sejarah. Karena aku lagi berkunjung ke Museum Negeri Banten. Tempat ini penuh banget sama peninggalan Kesultanan Banten yang dulu terkenal sebagai pusat perdagangan Islam di Nusantara. Aku bakal tunjukin beberapa koleksi yang menarik loh, dan juga cerita-cerita sejarah yang aku temuin di sini. Yuk ikutin aku. Sekarang kita masuk ke materi tentang sumber sejarah. Jadi, sumber sejarah itu adalah segala sesuatu yang bisa kasih informasi tentang peristiwa masa lalu. Sumber sejarah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Selain itu, sumber juga punya bentuknya, seperti sumber tertulis, lisan, benda, atau visual, dan audiovisual. Nah, biar lebih jelas, kita langsung lihat contohnya yuk dari Museum Negeri Banten. Di museum ini kita bisa lihat beberapa contoh sumber primer, yaitu benda asli dari zamannya. Misalnya, kerangka badak bercula 1 yang termasuk bentuk benda atau visual karena berupa fosil. Ada juga tulang kaki badak yang juga termasuk bentuk benda atau visual berupa fosil. Ini sama sebelumnya seperti kerangka badak bercula 1. Lalu ada uang kuno Banten dan berbagai koin lama. Semuanya berbentuk benda atau visual, tetapi ini berupa logam. Kita juga bisa lihat keris senjata tradisional yang termasuk bentuk benda atau visual. Selanjutnya, serubung Sumatera Kota yang termasuk bentuk benda atau visual sebagai artefak tanah liat. Kemudian, kotak penyimpanan kuno juga termasuk bentuk benda atau visual dari kayu. Dan patung pendek emas yang juga termasuk benda atau visual. Semua ini disebut sumber primer karena berasal langsung dari masa lampau. Setelah ini kita lanjut ke sumber sekunder supaya kelihatan bedanya. Kalau sumber sekunder adalah informasi atau benda yang bukan asli dari zamannya, tapi hanya penjelasan ulang. Contohnya seperti arca Geresal Pulau Panaitan yang ada di museum, tapi itu replika, jadi bentuknya tetap benda atau visual, namun statusnya sekunder. Ada juga video sejarah yang diputar di museum, yang termasuk audiovisual. Dan jangan lupa penjelasan dari pemandu Facebook museum, itu termasuk sumber lisan. Nah, setelah sumber sekunder, kita lanjut ke sumber tersier, biar pemahamannya makin lengkap. Untuk sumber tersier, ini biasanya berupa ringkasan dari berbagai sumber sekunder. Contohnya, pada ringkasan tentang Gupura Kaibon, yaitu sisa pintu gerbang keraton Kaibon yang dulunya dibangun sebagai akses masuk ke Istana Ratu Aisyah. Bentuk bangunannya sendiri berupa bagian tembok dan lengkungan bata yang masih berdiri, tetapi ringkasannya yang kita pakai sebagai sumber tersier ini berbentuk tertulis. Selain itu, ada juga catatan siswa yang merangkum isi museum dan brosur sejarah Banten, yang keduanya juga berbentuk tertulis. Nah, sumber tersier ini membantu kita memahami sejarah lebih cepat. Yuk lanjut ke video berikutnya untuk bahas bentuk-bentuk kekurangan dan kelebihan sumber sejarah. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk sumber sejarah. Sumber tertulis itu seperti dokumen atau catatan. Kelebihannya bisa dibaca ulang, kekurangannya mudah rusak. Sumber lisan seperti penjelasan pemandu. Kelebihannya bisa ditanya langsung, tapi kekurangannya mudah berubah dengan ingatan orang berbeda-beda. Sumber benda atau visual, misalnya fosil, koin, atau keris. Kelebihannya bisa dilihat bentuk aslinya, tapi kekurangannya banyak yang tidak utuh. Terakhir, ada sumber audio visual, seperti video sejarah. Kelebihannya mudah dipahami karena ada suara dan gambar, tapi kekurangannya tetap tergantung cara pembuat videonya.
Sekian dari saya. Dengan memahami berbagai sumber sejarah, kita bisa melihat masa lalu Banten lama lebih jelas. Masing-masing sumber sejarah saling melengkapi sehingga sejarah bisa dipelajari dengan lebih akurat dan tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan wawancara dengan pedagang di pasar Banten Lama. Sebelumnya Ibu siapa? Bernamanya Wilayah Musbiro. Oke. Ibu, kami izin wawancarai. Jadi pertanyaannya, apa peran pedagang dalam membangun interaksi sosial di lingkungan sekitar Banten Lama? Sosialnya itu kalau sama pengunjung itu harus sama. Pertama, kedua itu tidak boleh pedas, dan ketiga itu pengunjung juga harus ramah sama penjualannya, menawarnya juga harus tidak boleh nggak boleh terlalu gitu nawarnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin wawancara Bapak. Nama Bapaknya siapa? Kalau nama asli Muhaimin, panggilan hari-harinya Pak Nur. Kami lanjut bertanya saja ya. Pertanyaan pertama, bagaimana bentuk interaksi antara masyarakat lokal dan pengunjung di kawasan Banten Lama? Untuk interaksi masyarakat lokal yang ada di lingkungan masyarakat ini sangat baik untuk menyambut para tamu atau para pengunjung yang datang ke Banten. Baik sekali. Terima kasih, Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana cara masyarakat Banten Lama menjaga hubungan baik dengan wisatawan yang datang setiap hari? Untuk menjaga para wisatawan datang ke Banten itu saling menghargai, walaupun para wisatawan itu di luar agama Muslim atau Islam, saling menghargai, saling menghormati. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Dedi. Oke. Jadi yang kencang Bang, suaranya Dengan kencang. Bapak Dedi. Dengan Bapak Dedi. Bentar ini Pak, saya mau nanya beberapa pertanyaan. Ya, izinnya Pak. Boleh. Nih, menurut Bapak kebutuhan apa saja yang paling penting untuk dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Ya pasti otomatis kan uang, kedua beras dan pokok-pokok aja gitu. Yang kedua Pak nih, apakah ada keterampilan atau usaha yang ingin Bapak kembangkan untuk menambah penghasilan? Ya pingin kalau ada model lagi mas, saya pingin nambah lagi kayak buat mangka gitu macam kayak ruko. Contohnya apa Pak? Contohnya bakso atau mie ayam gitu. Lanjut. Menurut Bapak, potensi apa yang ada di wilayah Banten Lama yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat? Nah, apa tuh? Ya, kata masyarakat semacam kayak ini ya, pariwisata. Pariwisata kan sekarang lagi banyak nih. Iya. Kita boleh lagi banyak lagi. Kalau keadaan sepi lagi, sekarang alhamdulillah penontonnya banyak. Dan pada program seperti apa yang penting dibutuhkan masyarakat agar ekonomi bisa jadi lebih baik? Nah, Program apa tuh, Pak? Saya belajar malam gitu, yang objek-objek wisata semacam gitu. Itu penghasilan bisa nambah lagi. Kira-kira penghasilannya berapa tuh Pak? Kalau penghasilan nggak terlalu, kalau sehari kalau kita habis ya minimal 500 sampai 100. Kalau sepinya ya paling 400. Ini lagi lumayan rame, belum ada anak sekolah. Apakah pendapatan yang diterima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Cukup Banget. banget sampai mau berangkat haji. Waduh. Amin. Amin. Ada lagi? Sejarah nggak ada? Ini ekonomi Oh, Pak. ekonomi bukan sejarah. Bukan. Oh, Karena Pak. Bapak jualan jadi. Oh, cukup. 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 Makasih ya Pak. Oke. Penutupan. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak ini bagaimana masyarakat saling membantu agar semua warga bisa hidup sejahtera untuk hidup sejahtera di lingkungan Banten ini. Menghormati saling menjaga. Walaupun di Banten ada beberapa suku atau beberapa agama selain umat, sama ini ada tetangga kami di daerah kecil itu saling dijaga untuk kerukunannya masing-masing, dan untuk warga sekitarnya saling membantu untuk sosial itu. Apakah sosial di sini membuat masyarakat saling menghargai dan tidak berpikir menjadi betul. Warga di sekitaran Kabupaten Banten saling menghormati. Ada kucing nggak? Ada kucing nggak? Ada kucing dalam lingkungan masing-masing. Isi. Kenapa? Karena mengganggu waktunya itu ngasih sesuatu. Hah? Coba. Minta coba dibelah. Kesejahteraan atau keadilan keagamaan di Banten PPKN terutama mengutamakan bulan Rajab, bulan Maulid. Insyaallah tiap tahun itu ada kegiatan PHB. Warga pun mengikuti dan menikmati. Tunjukin di surat sebagai peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang untuk semua, terutama begitu generasi nggak tahu maksimal, nggak tahu minimal 3 Yaitu menit. keseimbangan hidup di lingkungan Banten yang menciptakan Maksimal 3 menit. gotong royong, konstitusi. Di sini di lingkungan Kesultanan setiap hari Senin ada gotong royong yang disertai oleh DPR Paguyuban Banten Kota Lama. Setiap Senin sini berdiri dukungan. Di luar Kesultanan ada juga masyarakat bergotong royong. Asik ya.